Selamat datang di Kenapa Bisa Viral. Hari ini kita akan ngebahas Jovi Da Lopez bersama dengan pacarnya yang bikin akun tentang relationship. Dan ini gue ditemani sama Aris dan Aldela. Dan Dea ini yang menemukan akunnya nih. Nah gue mau nanya nih, lu kenapa memilih si akun namanya All Jokes Aside ya untuk kita bahas hari ini? Karena kontennya rame yang pertama, yang kedua karena di sini mereka niche-nya berbeda, cuman bisa ketemu di satu akun. Oh niche mereka beda nih? Iya, dan mereka juga bahas relationship yang mana itu salah satu niche yang bakal works banget kan kalau lu jadi content creator gitu sih. Oke. Sama katanya lu juga ngebahas ini karena ada banyak permintaan dan pertanyaan dari live di Akademi Kreator Iya, yang mau pindah niche. benar. Oke. Pertanyaannya sih kayak kalau gue mau bikin niche baru perlu 2 akun atau pakai akun lama gue gitu. Oke. Sekarang kita lihat Tris. Oke. Monggo. Jadi ini namanya All Jokes Aside ya. Iya, Oke, ini ngomongin tentang apa sih, Dek? Gue bener-bener baru lihat nih kontennya. itu lihat bio-nya, just jokes, discussing premarital stuff and more. Jadi bahas soal premarital tuh apa ya? Sebelum pranikah. menikah. Iya. Pranikah ya kan, oke. Terus? Nah dia bahasnya tuh nggak cuman soal nikahnya aja, tapi kayak soal parenting juga. Oke. Dan yang bikin menarik tuh mereka belum nikah, tapi mereka banyak beropini soal premarital stuff ini gitu. Oke. Dan opininya tuh lumayan didengar sekali sih. Sangat didengar. Iya, rame soalnya. Pertanyaannya didengar sama orang yang sudah nikah atau yang belum nikah? Nah itu menarik. Mungkin fanbase-nya mereka tuh Gen Z ya, gue lihat sih. Jadi mungkin teman-teman sebayanya kali yang nonton, Oke. yang mungkin akan mau nikah atau lagi pacaran gitu sih. Oke, Riz, gimana nih? Dari hasil analisa lu gimana nih? Hasil analisa gua, ini kan konten tentang relationship. Yes. Ini masuk ke materi yang pernah lu bahas. Ya. Yang 3 niche konten yang gak akan mati ya, kalau gak Gue salah. bilangnya evergreen Evergreen. content. Wealth, health, relationship. Yes, betul. Nah, menurut gua emang konten-konten relationship ini emang audiensnya luas Sangat banget. luas bro. Iya, karena semua Sangat luas. orang kan pasti pingin punya pasangan atau udah punya pasangan gitu kan. Betul. Jadi kalau kita lihat dari data emang ini niche-nya cakep banget bang. Cakep banget. Jadi banyak relate sama orang gitu ya. Banyak relate sama orang. Yang kedua karena ini pasangan yang nggak biasa. Gak biasanya itu gimana gitu loh? Nggak biasanya karena dia dua-duanya lulusan dari luar negeri. Oh lulusan dari luar negeri ya. Terus sama-sama orang kaya. Oke. Jadi pembicaraannya tuh enak buat didengerin sama kaum rakyat kayak kita lah. Enak jadi bahan ngehalu ya. Iya, bener, enak jadi bahan halu. Makanya, Oke. ya nanti kita lihat lah konten-kontennya kayak gimana. Oke. Dan insight-nya yang gue lihat, dua-duanya nih sama-sama pinter bang. Oke. Jadi ilmu-ilmunya itu ada, kita dengerin tuh dapat ilmu dari mereka. Oke. Sekarang gue mau nanya lu tentang konten ya, isi konten ya. Benar. Karena kan ini kan dia belum menikah. Dia kan beropini terhadap suatu fenomena yang dimana nanti akan terjadi saat menikah. Nah tadi kan lu udah jelasin ke gue tentang kalau anak mau dikasih jajan berapa, bla 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 dan bla 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 gitu kan. Kalian berdua udah menikah, Yes. ya kan? Udah menikah. Tunjukin 1, 2. 3. Kalian kan sudah menikah. Menurut kalian kalau dari isi kontennya dulu nih, yang diomongin sama orang yang belum nikah, apakah praktikal saat sudah menikah? Coba dari Aris dulu deh. Aris dulu. Menurut gua konten-kontennya terlalu ini sih kayak terlalu masih bayang-bayang gitu. Masih bayang-bayang ya. Kalau gua yang udah nikah, ya meskipun nikah baru 2 tahun juga ya. Ya kurang praktikal sih kalau menurut gua ya. Kalau menurut Mbak Dea gimana? Sebenarnya yang mereka omongin di sini tuh lebih ke prinsip sih. Prinsip. Jadi makanya nggak terlalu praktikal dan mereka juga belum menikah. Jadi ini lebih bahas prinsipnya Joe dan Kezia sih. Oke. Dari yang gue lihat dan ya namanya prinsip kan ya. Prinsip emang harus dibahas kan dari sebelum nikah. Oke. Oh. Gue ngeliatnya dari situ sih. Oke. Pertama kali konten yang viralnya dia itu yang mana, Dek? Yang paling bawah. Coba Gak terlalu jauh kok. Dia Coba soal
Nah, konten kapan nikah? pertamanya 2 juta bre. Ini baru pertama kali konten langsung 2 juta. Coba kita play dulu kontennya. Kapan nikah? Jamnya Rolex ini ya, Hulk ya, Submariner. Iya. And I'm Iyalah, enak gak sih ditanya kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah. Maksud aku kayak, aku tuh penasaran sih kenapa orang pengen banget tahu kapan nikah. Oke, stop. Aku tuh gak pernah Ini kebanyakan ya. Yang lu lihat dari konten ini, Riz, kenapa baru pertama kali upload terus abis itu bisa langsung 2 juta views, Riz? Yang pertama jelas dua-duanya public figure. Betul. Jadi orang itu ngelihat mereka itu udah bukan pertama kali lihat, Betul. ya kan? Jadi udah pernah lah lihat Jovi sama Kezia gitu. Terus yang kedua hooknya cakep. Betul. Kapan nikah? Simple, smooth, semua orang pasti ngalamin ditanya. Bener, 2 detik awal langsung kapan nikah. Nah hooknya udah cakep tuh. Ulang lagi hooknya. Hooknya ya. Kapan nikah? Udah. Terus langsung pakai muka-muka kayak males jawab ya kan, kayak jadi relate. Betul. Audience relate. Jadi kayak orang tuh kalau ditanyain kapan nikah waktu mereka masih pacaran, mereka pun nggak tahu gitu loh kapan nikah. Benar. Mukanya Iya, iya kan? benar sih, mukanya mager. Dua-duanya kayak ngapain sih lu nanya gitu ya? Iya, jadi hooknya cakep, dua-duanya public figure sama relate sama audience menurut analisa Iya. gua. Oke. Kalau dari lu deh analisanya? Iya sih, hooknya bagus dan mereka berdua public figure dan di konten mereka di akun masing-masingnya juga saling nongolin satu sama lain gitu. Oke. Jadi itu yang bikin audience wondering juga. Jadi lu udah serius nggak sih sama satu sama lain gitu. Oke. Dan orang Indonesia kan emang kepoan ya. Oke. Jadi ini pertanyaan pertama yang Benar sekali. Orang Indonesia itu kepo sama hidup orang lain. padahal nggak kenal. Siapa Kezia? Siapa Jovi? Ditambah lagi hidupnya jarang diurusin. Karena ngurusin hidup orang lain. Ya kalau yang tidak merasa kayak gitu ya bilang aja bukan gue gitu. Sama satu lagi sih, mereka berdua good looking. Ya itu penting banget Itu sih. good looking itu adalah berkah dari Tuhan yang bisa menjadi visual hook. Benar. Siapa yang nggak suka ngelihat orang yang good looking gitu loh? Kalau Gen Z ngomongnya bukan good looking, Apa? face card. Face Face card. Kalau Gen Alpha? Positif aura. Iya. 1000 aura. W. Oke, mereka good looking. Jadi visual hooknya dapat. Terus abis itu kata-kata pertamanya dapat kapan nikah. Terus dari si moderator yang ngomongnya kapan nikah. Penekanannya itu dapat banget. Kapan nikah. Kayak gitu. Itu jadi secara konten itu dapat banget gitu loh. Akhirnya orang mau nonton argumennya dia. Iya. Kayak gitu sih. Nah, sama satu lagi kalau menurut gue ya mereka dua udah terkenal. Iya, itu paling penting sih. Iya, udah terkenal. Heeh. Nah, pertanyaan gue adalah ke Dea ya. Si Jovi sama si Kezia ini kan bikin konten masing-masing di akunnya dia. Emang niche-nya mereka tuh apa aja sih? Kalau Jovi tuh awalnya pasti komedi kan. Oke. Kalau kita semua pasti udah tahu Skinny Indonesian di YouTube. Yoi. Kalau Kezia itu beauty. Kezia itu beauty. Iya. Nah, makanya karena niche-nya beda, dia bikin akun baru. Iya. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Kalau misalnya niche-nya beda dengan konten yang udah ada, apakah harus ganti akun atau tidak? Iya. Harus ganti. Iya. Kalau Aris? Niche-nya beda. Kalau mereka Tergantung sebeda apa sih? tergantung benar. Iya. Kalau mereka mau gabungin sih baru benar buat akun baru. Tapi kalau mereka tetap lanjut masing-masing nggak perlu sih. Oke. Nah, pertanyaan gue adalah sampai titik apa lu tuh boleh ganti niche terus lu ganti akun? Maksudnya bikin akun baru. Karena ada orang yang mikir followers baru 2.000 atau 3.000, dia mau ganti niche. Akhirnya dia bikin akun baru. Dia jalan 2 akun. Apakah seperti itu valid atau tidak? Kalau menurut gua followers masih 1.000, 2.000 di awal-awal ya. Apalagi itu followers teman-temannya sendiri. Menurut gua nggak perlu ganti akun. Iya, setuju. Ya, Alasannya? ini sama yang gua sering lah denger lu dulu ngomong. Kayak gelas itu isinya kopi. Oke. Ketika lu mau
lu ada pilihan mau bersihin gelas ini, mau lu beli gelas baru atau lu siram pakai air. Oke, Nah, kalau isinya masih dikit, lu siram pakai air, lama-lama kan kopinya hilang, nggak kerasa kan. betul. Jadi followers baru dari dia ganti niche masih nggak masalah. Kalau followersnya masih 1.000 ya. Oke. Tapi kalau udah 100.000, itu kan bukan gelas, udah galon apa gentong apa. Jadi lu mau bersihin tuh susah banget. Ini ya yang buat chemical yang warna biru gitu kan buat Iya. ngaduk ya. Buat suling. Iya, buat suling, air suling ya. Dan udah beda gitu loh. Jadi kalau udah followersnya udah gede, menurut gua baru buat akun baru. Kalau followers masih 1.000, 2.000, 100, lanjutin aja, ganti niche aja gitu. Menurut lu kalau ditanya sampai followers berapa yang kalau mesti ganti niche harus ganti akun? Ini gue bisa balas. Coba. Jadi gue waktu mulai di TikTok itu gue bikin konten guyon, kayak konten-konten pas pandemi lah, ngerti kan ya? Ya. Guyon-guyon gitu. Nah, terus udah 5.000 followers tuh. Dan gue capek anjir bikin konten guyon, ini bukan yang gue mau sebenarnya. Gue pengen bikin konten beauty. Oke. Ya udah akhirnya gue bikin aja terus-terusan, akhirnya grow lagi gitu sampai sekarang. Dan orang udah nggak nanya, nggak guyon-guyon lagi, nggak guyon-guyon Enggak, soalnya lagi. followers gue masih 5.000. Oke. Benar. Gitu Berarti sih. 5.000. Nggak ada angka pastinya sih. Kayak lu sendiri yang bisa nilai. Oke, kalau gue bisa bilang sih mungkin kalau udah 10K gitu jangan ganti niche sih. Iya. Iya, paling Jangan ganti evolve niche. ya, bukan. Ngerti gak sih? Jadi misalnya gue bikin beauty, tapi gue bikin konten sama lo nih, misalnya soal siblings gitu. Itu kan masih agak nyambung lah. Ngerti gak sih? Jadi ada Jelasin silakan biar mengerti kita. jadi ada semacam development konten juga, karena bosen juga kalau nontonin soal makeup mulu gitu. Jadi lu nggak one dimensional creator gitu. Oke. Kalau itu menurut gua lebih ke prinsip 80-20. Ah, Jadi 80% tetap lu beauty. 20%-nya tetap lu kayak ada variasi-variasi biar orang tuh nggak bosen ngeliatin lu gitu loh. Contoh kayak misalnya lu beauty sekali-kali lu ngomongin tentang thrift shop atau lu iya. traveling gitu-gitu itu masih oke gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya menurut gua lu tetap harus pindah niche kalau nggak ada benang merah topik kontennya. Contoh kalau misalnya dari bisnis ke investment, oh sangat jelas. Beauty ke fashion, sangat jelas ada. Lu nggak perlu ganti akun gitu loh. Tapi kalau misalnya lu kreator beauty tiba-tiba lu mau bahas tentang religi, ya berarti harus ganti akun gitu. Iya. Kayak gitu sih. Terus apalagi yang menarik kalau dari mereka ini menurut lu, Riz? Menurut analisa gua nih, akun mereka ini mematahkan teori kita harus bikin konten pendek. Ya benar tuh. Itu 2 menit 38 2 detik. menit 38 detik. Yes. Nah, ini kembali lagi kayak menurut teori lu Bang, karena yang penting kan isinya kan, Betul. bukan durasinya. Betul. Kita kalau lihat dari all jokes aside ini, konten-kontennya tuh paling cepet 2 menit. Yang Oke. lainnya 3 menit, 4 menit, 5 menit. Gua kan tadi ngeliat kan, Nah. lama-lama Bang. Oke. Tapi viral 1 juta, 2 juta, 800.000, minim ratusan ribu lah. Nah ini kan berarti kan karena isi kontennya kan. Ya. Jadi bukan dari durasinya. Ini sih yang menarik dari akun ini tuh, dia berhasil mematahkan teori durasi video algoritma sekarang. Oke, gue tambahin sedikit ya. Isi kontennya betul. Kalau menurut gue masih ada variabel lain. Yang tadi Iya. kita sudah sebutin, ya dia Jovi, dia Kezia. Hmm. Coba kalau misalnya ada temen namanya Maman, gitu. Baru mulai bikin konten isinya daging, nggak good looking orangnya, nggak dikenal, nggak kelihatan kayak orang pinter, nggak kelihatan kayak orang kaya. Ngomong 2 menit belum tentu Benar. mereka dengar. Nah. Karena ada Benar. pepatah bro. Saat lu nggak terkenal, saat lu belum jadi siapa-siapa, lu ngomong kata-kata mutiara itu rasanya kayak kentut. Tapi kalau lu terkenal, lu ngomong kentut aja rasanya kayak mutiara. Setuju. Ada pepatah kayak gitu. Jadi saat lu terkenal, lu ngomong apa itu benar, benar, mostly kayak gitu kan. Ya kan? Banyak kan yang kayak gitu kan. Dulu yang hustle culture banyak kan orang ngikutin hustle culture terus tiba-tiba tipes. Ya yang ngomong cogan-cogan soalnya kan Iya, di Instagram. kayak gitu. Gitu. Jadi kalau menurut gua bukan berarti semua orang harus mengikuti yang 2 menit. Benar. Poin lu benar. Kalau misalnya Sepakat. isinya daging, lu 2 menit. Tapi kalau menurut gua pada saat awal jangan ngambil resiko ke sini. Iya, sepakat. Boleh coba sih tapi. Coba boleh. Siapa tahu emang works.
ya testing mungkin di 7 sampai 10 konten oke lah. Karena ada beberapa niche yang emang lu butuh konteks sih. Contohnya? Kayak apa ya? Misalnya travel. Kayak gue pengen ke Estonia gitu. Kan itu bukan destinasi yang umum. Jadi lu cari di internet pun susah. Jadi harus dijabarin gitu A sampai Z di Estonia tuh ngapain aja, apa yang harus diperhatikan kayak gitu-gitu. Jadi nggak bisa cuman 10 detik. Ngerti gak sih? Oh iya benar. Kalau balik lagi tergantung kan, kayak misalnya lu tuh kan masak burger ya. Kalau bikin konten itu kan kayak masak burger. Ya burger jangan ditaruh di packagingnya bungkus nasi padang. Oh iya. Tahu kan lo yang di gitu, seret Pakai ya kan. pakai Yang paper. dikaretin kalau pedes Iya. karetnya 2 gitu kan. Nah kalau burger ya taruhnya di piring yang ada gambar sapi itu kan, lu piring hot plate. Ya itu sama seperti durasi dan bentuk kontennya. Kayak contohnya kalau misalnya lu mau ngasih tahu tentang travel tips, terus abis itu mau jelasin A sampai Z sampai budget-budgetnya dan lain-lainnya, lu bikinnya konten meme, ya nggak masuk informasinya dong. Kayak gitu. Ibarat kata makanan lu enak tapi presentasinya kayak muntah gitu ya. Benar. Kayak apalagi deh yang menarik kalau misalnya dilihat, coba balikin ke profilnya deh. Cuman Oke. ini yang bikin menarik sebenarnya. Mereka belum menikah tapi orang-orang dengerin opini mereka soal pernikahan. Kenapa tuh Bang Ogut? Nah sekarang balik nih gue yang nanya ke lu. Nah, gue nggak tahu ya demografinya orang yang nonton konten ini, apakah orang yang sudah menikah atau yang belum menikah. Gue nggak tahu, lu udah lihat komen-komennya belum? Menurut gue sih Gen Z yang nonton. Yang belum menikah berarti. Iya mungkin yang masih pacaran atau baru merencanakan pernikahan gitu ya. I think ya kalau hipotesis gue ya, yang nonton itu 80% orang yang belum menikah, tapi 20% orang yang sudah menikah pengen ngelihat dengan dua alasan. Yang pertama adalah pengen ngelihat apakah prinsip gue salah, sehingga gue bisa mengadopsi prinsipnya mereka untuk menjadi bahan pertimbangan dalam gue mengurus rumah tangga atau mengurus anak. Atau kedua, dia melihat aja kayak kepo dan ngelihat nggak gitu bro, aslinya nggak gitu gitu. Jadi bahan entertainment aja gitu loh. Kalau menurut gue seperti itu ya. Nah, kenapa dia bisa relate? Karena satu, balik lagi, mereka terkenal, mereka good looking. Orang-orang Gen Z yang mereka nggak pernah pikirin untuk menikah atau belum ada ilmu-ilmu tentang menikah, mereka kan cari informasi dari sosial media. Ya kan? Kebetulan ada orang yang terkenal, pintar, kaya, familiar mukanya, good looking, ya mereka ikut, dan pas didengerin ternyata mostly masuk akal, ya mereka suka gitu. Iya. Mereka mencari tips-tips seperti itu. Jadi lebih kayak ke goals gitu ya. Yes, Couple goals. yes. Walaupun kenyataannya pada saat setelah menikah, saya sudah menikah 6 tahun, tidak seperti itu. Bagaimana? Tidak seperti itu, beda dong. Kalau misalnya ada kreator yang udah terkenal, dia bikin konten kayak gini juga, tapi istrinya atau suaminya ini bukan influencer gitu. Depends. Bakal works gak? Depends. Kalau satunya ada yang terkenal bisa ngangkat, bisa gendong. Kayak main Mobile benar. Legends guys kan, satunya jago, junglernya jago, bisa gendong gitu loh. Ada yang beban, ada yang Yang jagonya yang gendong gitu loh. Nah, cuman tergantung lagi, istrinya bisa public speaking oke apa enggak, merepresentasikan infonya apa enggak, apakah bisa diterima atau enggak, itu masih tergantung tetap. Nah, cuman yang menarik juga dari mereka adalah kenapa bisa viral yang lu tanya. Mereka tuh bikin hal-hal yang relate. Yang pertama kan karena banyak yang relate, sama yang kedua mereka bikin hal-hal yang menurut gue kayak orang tuh come on man, itu mereka tuh kan dari keluarga yang berada. pintar dari luar negeri. Jadi ada hal-hal yang tipsnya yang menurut gue buat orang-orang umum tuh kayak Gak masuk serius loh. ya. Kayak contohnya konten yang ini loh. Yang uang jajan ya? Uang jajan ada nggak? Coba kita buka. Ada uang jajan. Nih, konten ini nih coba lo lihat nih. Uang jajan anak berapa gitu maksudnya? Kasihnya per bulan kan. Oh. Sampai di umur tertentu yang aku ngerasa dia bisa mengelola uang dengan baik, aku kasih per bulan. Sebelumnya per hari. Berapa per hari? Nggak tahu ya dengan inflasi ntar kan gue juga nggak tahu. Iya beneran kan? Kalau hari ini, kalau Hari misalkan ini. punya anak hari ini, Wah, SMA, SMP, susah banget. Pertama ini sangat berbeda-beda ya, tergantung income orang tua, tax bracket orang tua, tergantung sekolah di mana, pergaulan yang seperti apa. Gak mungkin aku masukin dia di sekolah yang jual ayam harga 50.000, aku kasih uang jajan 20.000, gitu kan gak make sense gitu. Jadi it varies gitu. ya. Tapi kalau di
plan aku sekarang itu kan mau sekolah. We talked about it, right? Let's say dia lagi di international school. Ya. Jujur, aku nggak tahu sekarang makanan di kantin tuh berapa. Kalau dulu zaman aku 50.000 per hari cukup. Cukup, cuma ya cukup aja kan. Jadi gini, kalau dulu Nah, itu dia. which is SMP SMA lah tahun 2013-an, 50.000 sampai 70.000 lah cukup. Itu udah makan enak ya, udah kayak makan. Itu waktu kamu SMP kan. Jadi sekarang nggak mungkin lah. Makanya itu dulu cukup, kayak aku udah bisa makan chicken cordon bleu, udah bisa makan Coba tuh. claypot tom Lepas, yum lepas. gitu. Playpot tom yum. Oke. Tunggu, bentar. Uang jajan lo berapa pas SMA, SMP? 20.000. Lo? 15.000. Gue 25, gue paling gede. Gue SMP gue nggak tahu namanya chicken cordon bleu sama claypot tom yum. Lu cuma tau mie ayam aja ya? Mie ayam katsu. Katsu ayam Kentucky gue bilang itu loh. Ayam Kentucky, kue cubit, lidi. Yang gue tahu itu. Jadi menurut gue ini pembahasannya mereka membuat efek kayak kita. Anjir, dulu gue jajan nggak nyampe 50.000. Iya. Itu Jajan nggak nyampe 50 ribu ini. udah bisa ke mall gak sih dulu? Iya, bro. bisa banget. Iya. Iya, zaman mungkin lu berdua seangkatan kayaknya sama dia ya. 2013-an tuh masih Dia 24 ceweknya. Jovial 34. oh Jovi seangkatan gue berarti kan. Ya kalau zaman gue sih kayak gitu ya. Gue di sekolah middle class lah gitu loh. Iya. Jadi kayak itu membuat efek orang-orang kayak gila. Hah, serius gitu ya? Serius lu 50.000 jajan Iya. zaman gue segini gitu loh. Iya. Terus Dan, yang claypot tom yum dan lain-lain itu menu Gue apa gak men? tahu anjir. Iya men. dan reaksinya Jovinya yang lucu. 50.000 cukup aja kan. Jadi itu Iya. kayak duit pas-pasan 50.000 Bener. aja. Sementara gue yakin yang nonton mungkin yang udah nikah bisa jadi gila, gue 50.000 itu buat gue ke kantor gitu loh. Bisa buat gue isi bensin gitu. Makan pagi siang malam gitu loh. Iya. Akhirnya jadinya kayak orang tuh jadi penasaran, oh hidupnya mereka tuh seperti itu gitu loh. Nah. Akhirnya mereka pengen tahu gitu loh. Hmm. Udah boleh lagi. Play lagi ya. Cuman ya bisa aja 30.000, mungkin cuman makanannya nggak sebanyak itu dulu. Sekarang 30.000 tuh dapat apa ya? Kayak Nah, tapi kan tergantung sekolahnya. kan tau nggak, misalnya kayak sambal setan warung SS gitu. Itu sekali makan berapa? Tapi kan nggak mungkin di sekolah makan itu. Ini kan ngomongin uang jajan di sekolah kan? Tapi kan pasti dia habis sekolah mau nongkrong sama temen gitu. Jadi emang harus diperhitungkan semua. So gini, aku tuh mau menghindari. Ini lagi nih. Ini yang lucu. Mak bapak gue. udah jangan malah jadi ini. Jujur Konseling. hati. Kagak mikirin anak gue nanti nongkrong sama siapa kagak. Setuju. Yang penting gue nggak mati di sekolah, gue makan gitu loh. Ini dipikirin kayak gitu. Jadi ini yang bikin kayak orang tuh holy shit man kayak gitu loh. Jadi kayak ada kehidupan di luar kehidupan dia yang Iya. kayak gitu ya. Kayak gitu sih. Lanjut lagi nggak? Udah Cukup. Udah tahu. Nah ini 5 menit bang kontennya bang. 5 menit ya? 5 menit. Berapa viewsnya? Berapa juta? Viewsnya Likes-nya aja 292K. ribu. Berarti harusnya jutaan ya? Iya. Iya. Coba. Yang makan dipakai. Sama yang menarik sebenarnya background si Mas Jovial ini, dia pernah sekolah di National School, jadi swasta lokal. Oke. Pernah sekolah di swasta lokal. Jadi dia juga paham rasanya makan sehari 15.000 gitu, nongkrong cuman di warung kayak gitu-gitu. Oke. Nah makanya yang bikin agak kontras pandangannya sama pacarnya gitu. Oke. Ini menarik banget sih ya. Nah uang jajan anak 3,9 juta. 3,9 juta Iya. men. 3,9 juta 5 menit. 5 menit. Itu kepatahin tuh algoritma yang dibilang lu harus bikin konten di bawah semenit dan lain-lain gitu loh. Iya benar. Ya tergantung konteksnya sih menurut gue sih.